Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Sahabat Kinayungan, saat ini rangkaian pemilu telah memasuki pada masa penghitungan suara. Dan Anda sudah tahu hasilnya yang rame hiruk pikuk di negeri ini, dan mengejutkan, hasilnya mengejutkan. Dari lembaga survei, beberapa lembaga survei dengan quick count, bahwa salah satu paslon dengan telak telah memenangkan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia. Anda sudah bisa mengerti, dan itu hasilnya sangat mengejutkan bagi yang menang maupun mengejutkan bagi yang kalah. Tapi sebenarnya kita coba tengok ke belakang lagi sedikit, bagaimana hiruk pikuknya kontestasi politik di Indonesia ini, yaitu ternyata paslon tertentu itu diserang habis-habisan. Anda sudah mengerti siapa yang diserang habis-habisan, yaitu pasangan 02 Prabowo Gibran. Kenapa? Anda sudah juga bisa mengerti karena Gibran adalah anaknya Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi saat ini adalah sudah tidak bisa maju sebagai presiden lagi dan akan selesai masa tugasnya di tahun 2024. Lalu bagaimana hiruk pikuk itu? Karena dianggap curang. Muncul kecurangan. Muncul Presiden Jokowi tidak netral. Jadi saya mencoba pada posisi ini, saya bicara dalam posisi netral. Saya tidak memihak yang kanan maupun tidak memihak yang kiri. Dan saya netral. Saya netral itu apakah saya tidak memilih? Saya sebenarnya memilih. Saya juga berpihak pada yang netral. Nah, sebenarnya itu. Jadi kalau manusia dikatakan tidak boleh berpihak, itu agak membingungkan ya. Oke, kita tinggalkan itu. Kembali lagi sampai detik-detik terakhir, hari-hari terakhir itu sampai muncul film Dirty Vote yang itu mengupas tentang data-data dari tiga pakar hukum dan juga akademisi di perguruan tinggi, itu mengungkap tentang data-data yang dicurigai pemerintahan Jokowi curang sebagai penyelenggara pemilu ini yang dilakukan oleh KPU. Jadi masyarakat akan dibuat bingung tentang hal itu. Apakah demikian? Sehingga muncul di media sosial sangat ramai, ada yang pro dan kontra. Sampai yang menginisiasi film Dirty Vote itu pun walaupun akademisi tapi juga tertuduh atau dicurigai mereka adalah partisan dari paslon tertentu karena menyerang hanya satu paslon, padahal kontestannya adalah 3 paslon. Nah, itu juga patut dicurigai. Yang mencurigai siapa? Ya, masyarakat Indonesia, masyarakat akademisi juga. Walaupun itu muncul dari kalangan akademisi, tapi banyak juga profesor, para guru besar yang mengkritisi hal itu, mempertanyakan tentang hal-hal apa yang disuarakan oleh 3 pakar hukum tersebut, sehingga kemudian munculnya Dirty Vote itu disebarkan di saat pada tanggal 11 pukul 11 di hari tenang, karena pencoblosannya itu tanggal 14, itu sudah masuk hari tenang, sehingga membuat heboh. Padahal hari tenang itu tidak boleh kampanye lagi, gambar-gambar calon itu juga harus turun supaya harus tenang, tapi justru heboh di media massa, di media sosial, sehingga orang mempertanyakan apakah itu tidak melanggar etika.
patutkah atau melanggar kepantasan, bahkan melanggar hukum karena ada undang-undangnya di dalam undang-undang pemilu. Ya silakan tinjau lah. Jadi begitu. Nah ini yang menarik. Oke, ya sekarang sedang dalam penghitungan ya. Oke, dalam penghitungan. Sekarang saya ajak Anda dengarkan suara pencetus gagasan yang ada di film Dirty Vote itu. Walaupun salah satu paslon sudah menang besar secara hitung cepat. Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih, semacam nipu nih. Apa tipuannya? Menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut pemilu, yaitu di Papua, 4 provinsi. Bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Jumlah DPT di bawah kepala desa yang mengafiliasikan dirinya untuk mendukung Pak Prabowo itu jumlahnya 81 juta. Ini salah satu bentuk kecurangan di Mahkamah Konstitusi yang akan kita buktikan. Betul dugaan saya bahwa gerakan politik kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik. Ya, tujuannya satu, kepentingan elektoral yang dipertahankan. Elektoral siapa, Prof? Elektoral. Jadi kalau kita melihat beberapa tokoh-tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya adalah menghambat bagaimana keterpilihan pasangan Prabowo Gibran. Saya terus terang saja, karena saya ikuti nih, saya menjadi anggota WA Group dari beberapa pengajar. Ya, saya lihat ikuti betul. Ada rekan-rekan Prof juga mungkin teman-teman yang selitingan? Seperti itu. Ya. Tapi itu suara minoritas, kelompok kecil ya. Yang lainnya itu netral saja, rasional saja. Saya melihat di UI misalnya. Gerakan protes itu, bukan gerakan saya kira, suara-suara protes itu kita bisa pahami. Tapi jangan pakai panggung universitas, jangan pakai panggung acara universitas. Kok acara wisuda, acara disnatalis UI dibajak. Saya kira sikap-sikap yang tidak elegan ya. Kemudian terakhir ya, ketika ada protes-protes di Brawijaya, ya menggunakan kampus. Saya kira ini, yang saya bingung kenapa Menteri Pendidikan tidak bersuara. Kami nggak ada yang bilang rakyat bodoh, tapi kami keberatan ketika memang ada pembedaan seakan-akan ada rakyat yang bodoh dengan intelektual. Kami mau membandingkan dengan situasi di masa lalu ketika politik adalah ruang yang beradab. Pada waktu itu politik adalah intelektual, intelektual adalah politisi. Begitu Sobat Kinayungan, hal itu saya tampilkan. Saya ajak Anda dan kita semua untuk merenung apa yang terjadi begitu. Dan sebenarnya pro kontra itu biasa ya. Itu biasa. Walaupun sudah pasti akan ternyata para pakar hukum itu akhirnya juga turun ke jalan. Karena kalau kita diam, maka akan ada 204 hari kabisan lagi yang penuh dengan janji-janji penegakan HAM yang akan kita dengar mungkin dari anaknya sendiri. Kita tidak butuh 5 tahun ke depan joget gemoy akan menjadi tradisi ketatanegaraan kita. Ya, membawa massa turun ke jalan dan ujung-ujungnya juga tetap patut dicurigai akan menggagalkan pemilu dengan teriak-teriak curang seperti itu. Sehingga perlu dipertanyakan juga bagaimana tentang mimbar akademik ini yang sebenarnya sekarang pun guru besar juga sudah teriak di jalanan, atau para pakar hukum maksud saya itu sudah mulai ajak simpatisannya turun ke jalan. Apakah itu salah? Ya saya pikir tidak salah juga. Apakah ini mimbar akademik itu mati? Malu alam. Silahkan para pakar akademisi yang menilai. Tapi saya mempercayai tidak. Mimbar-mimbar akademik tetap pada koridornya, seperti yang telah disampaikan oleh para rektor di dalam forum rektor itu, bahwa rektor memberi perguruan tinggi
itu memberi kebebasan untuk berpendapat, tapi harus bertanggung jawab secara pribadi. Jadi begitu. Oke. Dengan demikian, kalau kita bicara masalah curang tidak curang, kecurangan, coba kita sedikit bedah ya. Sekarang paslon 02 Prabowo Gibran secara quick count menang telak. Wah, semakin gencar orang yang mengatakan curang. Ternyata dalam hitung cepat juga PDI Perjuangan, PDIP dalam pemilu legislatifnya mereka sementara unggul dan menang dibanding partai-partai lain. Tapi tidak ada orang yang berteriak curang, Jokowi curang karena telah memenangkan, ikut cawe-cawe mendorong agar PDIP menang dalam pemilihan legislatifnya. Hal itu tidak ada yang teriak seperti itu. Yang teriak ya karena Prabowo Gibran menang. Padahal Jokowi itu kader PDIP, walaupun sekarang berseberangan. Sehingga secara logika, oh tidak mungkin akan memenangkan PDIP. Tapi nyatanya PDIP menang. Apakah dengan kemenangan di legislatif sementara ini secara hitungan cepat PDIP curang dalam pemilihan legislatif? Apakah bisa demikian? Sementara ini gaungnya tidak ada, tidak bergaung. Yang bergaung adalah kecurangan Jokowi karena Prabowo Gibran menang. Itulah. Jadi kita harus berpikir jernih, ini alam demokrasi. Oke, kita simak apa kata Pak Mahfud MD. Itu suara pendapatnya Pak Mahfud MD yang calon wakil presiden kubu 03 yang berpasangan dengan Pak Ganjar. Beliaunya memang ahli hukum, dan saya percaya Pak Mahfud MD itu pikirannya lurus. Sewaktu jadi Menko Polhukam pun selalu lurus, mendudukkan beliaunya adalah ahli hukum, tidak berpihak kanan, tidak berpihak kiri, masih tetap lurus walaupun ada di dalam pemerintahan. Dan waktu ada sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, dan beliau juga sukses dan lurus. Jadi saya masih percaya sampai saat ini bahwa Pak Mahfud MD adalah ilmuwan dan ahli hukum yang berpikir lurus, mendudukkan sebagai akademisi yang lurus. Begitu Sobat Kinayungan, sampai di sini perjumpaan kita di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.